kali ini kita bakal ulas drakor yang berjudul Squid Game. Drama bergenre action thriller yang baru saja rilis ini langsung menjadi perbincangan warganet sampai viral di TikTok. Drakor yang berjumlah 9 episode ini bercerita tentang perjuangan hidup ratusan orang yang terlilit hutang untuk memenangkan hadiah uang tunai hanya dengan berkompetisi dalam permainan anak-anak. Di sini kita bakal coba ulas sesingkat mungkin tanpa menghilangkan inti ceritanya, dan mudah-mudahan mudah untuk kalian pahami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan seorang pria bernama Gi-hun, yang terlihat sangat menyedihkan setelah kehilangan pekerjaan. Ia juga telah bercerai dengan istrinya dan putri satu-satunya tinggal bersama istri dan ayah tirinya. Yang menyedihkannya lagi, kini ia terlilit hutang yang sangat besar, sampai pada suatu hari Gi-hun mencuri kartu ATM milik ibunya, yang ia gunakan untuk bermain judi. Beruntung saat itu tebakannya benar, dan uang kemenangan pun segera ia kantongi. Dengan uang tersebut, Gi-hun berniat memberikan hadiah untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Tapi sialnya para rentenir ternyata sudah menunggunya di luar. Tak berhenti sampai di situ, sialan Gi-hun terus berlanjut. Karena tanpa ia sadari, uang yang berada di sakunya telah berpindah ke tangan pencopet. Gi-hun akhirnya tertangkap, dan sempat dihajar habis-habisan oleh para rentenir. Ia juga diminta menandatangani sebuah surat perjanjian, yang isinya jika dalam 1 bulan ke depan ia tak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka ginjal dan organ dalam lain milik Gi-hun akan diambil sebagai gantinya. Dan saat ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, seorang pria tiba-tiba muncul menawarkan hadiah uang yang sangat banyak jika ia bersedia berpartisipasi dalam sebuah permainan. Awalnya Gi-hun nampak ragu dan mengira jika ini adalah salah satu modus penipuan baru. Namun pada akhirnya ia tetap mendaftar untuk bergabung dalam permainan. Gi-hun lalu diminta menunggu di pinggir jalan sampai kemudian sebuah mobil datang untuk menjemputnya. Baru saja masuk, Gi-hun langsung dibuat tak sadarkan diri. Saat tersadar, Gi-hun sudah berada di sebuah tempat yang terlihat seperti asrama, yang juga diawasi dengan ketat oleh orang-orang bertopeng melalui sebuah layar besar. Di sana, ia bertemu dengan seorang kakek bernama Il-nam yang sedang menghitung jumlah peserta. Walau sebenarnya sebuah layar besar jelas-jelas menampilkan jumlah peserta, yang berjumlah 465 orang. Di sana, ia juga bertemu dengan Sae-byok, pencopet wanita yang sebelumnya mengambil uang miliknya. Saat itu, Sae-byok sedang dipukuli oleh Jang Dok-su, yang menganggap Sae-byok telah berkhianat padanya. Sampai kemudian beberapa orang bertopeng datang. Beberapa orang terlihat protes karena merasa telah menjadi korban penculikan. Sampai kemudian si pria bertopeng membongkar seluruh latar belakang mereka lengkap dengan jumlah hutang yang mereka miliki. Ia juga berkata mereka yang ingin kembali menjalani kehidupan yang menyedihkan akan dibiarkan untuk pergi, karena seluruh peserta harus berpartisipasi dengan sukarela, tanpa paksaan apapun. Seluruh peserta kemudian diminta untuk menandatangani sebuah surat perjanjian. Dalam surat tersebut juga tertulis 3 peraturan bagi para peserta. Yang pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Yang kedua, pemain yang menolak untuk bermain akan dieliminasi. Yang ketiga, permainan akan dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Singkat cerita, seluruh peserta setuju, dan permainan pun dimulai. Permainan pertama bernama lampu hijau, lampu merah. Peraturannya cukup sederhana. Saat boneka besar yang berada di hadapan mereka berkata lampu hijau, para peserta boleh bergerak maju. Dan saat si boneka berkata lampu merah, mereka harus berhenti dan tidak boleh melakukan gerakan apapun. Karena jika sampai terjadi, mereka akan langsung tereliminasi. Para peserta juga harus mencapai garis akhir sebelum waktu yang ditentukan habis. Lalu saat permainan baru saja dimulai, seorang pria yang berada di barisan terdepan tertangkap melakukan gerakan, dan langsung tereliminasi. Awalnya semua orang mengira ia hanya berpura-pura. Lalu saat mereka sadar jika ada sesuatu yang tak beres, mereka semua terlihat panik dan mulai berlarian. Seluruh peserta yang tertangkap bergerak langsung ditembaki dengan brutal sampai tewas. Sambil merasa ketakutan, seluruh peserta yang tersisa terus melanjutkan permainan, karena mereka tak memiliki pilihan lain.
Di sana Gi-hun juga nyaris tewas. Beruntung saat itu seorang pria yang berada tepat di belakangnya membantu menahan tubuh Gi-hun yang hampir terjatuh. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai garis finish. Usai pertandingan pertama, Gi-hun yang terlihat masih syok bertemu dengan Sang-woo, sahabat masa kecil yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Ia juga tak lupa berterima kasih pada Ali, pria yang sebelumnya menyelamatkannya. Sampai kemudian beberapa pria bertopeng kembali masuk. Para peserta yang ketakutan mulai berlutut dan memohon untuk menghentikan permainan. Sesuai perjanjian pasal 3, mereka semua bisa berhenti jika mayoritas peserta setuju. Lalu sebelum voting dilakukan, si pria bertopeng kotak terlebih dulu mengumumkan jumlah hadiah yang sudah terkumpul. Pada permainan pertama, 255 orang tereliminasi, dan masing-masing peserta setara dengan 100 juta won. Jadi sejauh ini sudah terkumpul 25,5 miliar won sebagai hadiah, atau jika dirupiahkan setara dengan 310 miliar rupiah lebih. Dan total hadiah yang akan mereka peroleh jika berhasil menyelesaikan 6 permainan sampai akhir, yaitu sebesar 45,6 miliar won. Atau setara dengan 550 miliar rupiah. Lalu saat voting dilakukan, mayoritas peserta setuju untuk menghentikan permainan. Saat itu beberapa peserta ingin tetap melanjutkan permainan. Namun sesuai kesepakatan, permainan akan tetap dihentikan dan dapat dilanjutkan jika mayoritas peserta telah kembali setuju. Saat bebas, mereka semua harus kembali menjalani kehidupan mereka yang menyedihkan. Sang-woo yang dibangga-banggakan sebagai pria yang cerdas, tanpa diketahui orang tuanya malah tersandung kasus korupsi. Gi-hun tak mampu membiayai pengobatan sang ibu di rumah sakit. Sae-byok, si wanita pencopet yang ternyata imigran gelap dari Korea Utara, harus menitipkan adiknya di panti asuhan. Dan Ali yang juga seorang imigran gelap dari Pakistan, hanya dimanfaatkan oleh bosnya dan sudah 6 bulan tak diberi upah. Ia bahkan terpaksa mengambil paksa upahnya untuk membiayai kehidupan keluarganya. Sae-byok yang sudah berjanji pada adiknya akan membawa orang tua mereka ke Korea Selatan coba menyewa seorang broker. Namun karena resikonya terlalu besar, si broker meminta imbalan yang sangat besar. Di tempat lain, Gi-hun yang juga sedang putus asa tak sengaja bertemu dengan kakek Il-nam. Di sana mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan yang harus mereka jalani. Il-nam sendiri kini tak memiliki tempat tinggal dan harus hidup menumpang pada salah satu kenalannya. Sampai kemudian mereka semua memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan, ketimbang harus menjalani kehidupan yang menyedihkan di luar sana. Malam harinya mereka diminta menunggu di tempat yang sudah ditentukan, dan di dalam mobil jemputan mereka semua kembali dibius. Saat itu seorang detektif bernama Junho ternyata diam-diam membuntuti mobil yang dinaiki oleh Gi-hun. Ia curiga jika hilangnya sang kakak berhubungan dengan hal tersebut. Saat tiba di pelabuhan, Junho berhasil menyelinap ke sebuah kapal yang mengangkut para peserta. Di sana, Junho bahkan menghabisi salah satu penjaga dan melakukan penyamaran menggunakan pakaian penjaga tersebut. Saat tiba di pulau, Gi-hun yang sudah kembali sadar kembali bertemu dengan kakek Il-nam, Sang-woo, dan Ali. Mereka kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah tim agar dapat saling membantu nantinya. Di tempat lain, frontman yang merupakan pemimpin dari tempat tersebut mendapatkan laporan jika 187 dari 201 peserta telah kembali. Junho sendiri yang telah berhasil menyelinap bergegas memasuki sebuah ruangan yang memang disiapkan khusus bagi para penjaga. Di dalam, Junho membaca 3 peraturan yang harus dipatuhi oleh para penjaga. Yang pertama, dilarang membuka topeng pada saat berada di luar. Kedua, dilarang berbicara tanpa izin. Dan ketiga, dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Malam harinya saat peserta lain beristirahat, seorang wanita bernama Min-yu berteriak pada penjaga jika ia harus bergegas ke kamar mandi. Dan saat izin diberikan, Sae-byok bergegas menyusul. Sae-byok sendiri ternyata memiliki rencana lain. Ia meminta Min-yu untuk mengulur waktu, sementara ia sendiri menyelinap melalui gorong-gorong lubang udara untuk mencari informasi. Keesokan paginya, Min-yu menagih janji Sae-byok untuk berbagi informasi. Namun Sae-byok hanya berkata jika orang-orang bertopeng sedang melelehkan sesuatu, dan aromanya seperti gula. Sang-woo yang juga mengetahui jika Sae-byok berhasil menyelinap, kemudian coba mengorek informasi darinya, berharap jika informasi tersebut dapat menjadi sebuah petunjuk tentang permainan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Permainan kedua dilakukan di dalam sebuah ruangan yang terlihat seperti taman bermain anak-anak.
Para peserta kemudian diminta memilih salah satu dari 4 simbol yang tersedia. Sang Woo sendiri sepertinya sudah mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan. Tapi ia tak membagikan informasi apapun pada timnya, dan malah meminta setiap orang untuk memilih gambar yang berbeda. Sang Woo sendiri memilih bentuk segitiga, Ali lingkaran, kakek Ilnam bintang, dan Gi-hun payung. Masing-masing peserta lalu dibagikan sebuah wadah yang berisi gulali, dan mereka harus memotong gulali tersebut sesuai dengan simbol yang telah mereka pilih. Dan payung merupakan salah satu simbol tersulit dalam permainan ini. Mereka semua diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tantangan tersebut, dan sedikit saja kesalahan mereka akan langsung tereliminasi. Di sana penyamaran Junho hampir terbongkar, namun ia beralasan jika ia masih bingung dengan tugas yang harus ia lakukan. Gi-hun yang mulai kehabisan waktu menggunakan cara lain untuk membentuk potongan yang sempurna, yaitu dengan menjilatinya, yang kemudian diikuti oleh para peserta lainnya. Min Yu sendiri terlihat menggunakan cara curang, yaitu dengan menggunakan korek api untuk memanaskan jarum, sehingga tak membutuhkan usaha lebih untuk melelehkan gulali. Ia juga terlihat membantu Jang Doksu dan memberikan korek api padanya. Beruntung pada detik-detik akhir permainan, Jang Doksu, kakek Ilnam, dan Gi-hun berhasil membentuk potongan yang sempurna. Lalu saat waktu yang ditentukan habis, salah satu peserta menyerang beberapa penjaga. Ia juga menyandra seorang penjaga lainnya dengan senjata yang berhasil ia rebut, dan meminta penjaga tersebut untuk melepaskan topengnya. Namun pada akhirnya ia malah menembak dirinya sendiri. Sementara si penjaga ditembak mati oleh frontman karena telah membuka topengnya. Lalu saat mereka semua pergi, Junho diam-diam mengambil topeng bersimbol kotak, milik si penjaga yang telah tewas. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.